Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, Dia terus menolong kita dan memberkati kita. Dan hari ini kita awali bersama dengan Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat setelah sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan karena kami tidak mau berjalan sendiri tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami akan memulaikan hari ini dengan membaca, merenungkan firman-Mu, berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan menolong kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita baca satu ayat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Satu ayat yang sudah biasa kita dengarkan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita berbicara tentang berbuah banyak bagi Kristus. Artinya kita harus selalu berbuah, menghasilkan buah. Dan pagi hari ini kita merenungkan subtema, yaitu berbuah dalam pelayanan. Kata kunci dari berbuah dari pelayanan adalah pelayanan. Apa itu pelayanan? Review sedikit. Melayani adalah membantu, meringankan beban orang lain, menolong orang lain. Ya, contoh yang paling sederhana dalam melayani adalah yang umum ya, umum dulu. Kita mulai dari yang umum. Kalau ada orang yang kena bencana alam, banjir, kebakaran, maka pelayanan apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang semua orang bisa lakukan adalah berdoa, memberikan bantuan berupa apa? Berupa makanan atau pakaian layak pakai. Dan itu biasa kita lakukan. Ada peristiwa bencana alam, ya, gempa bumi, pasti banyak korbannya. Kebakaran, pasti orang yang rumahnya kebakaran, dia panik, ya kan? Nah, seperti kami dulu. Nah, maka orang yang melayani, memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai atau tempat mungkin sementara penampungan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baik yang melayani maupun yang dilayani akan merasa senang, merasa bahagia, bebannya berkurang, rasa stresnya berkurang. Orang yang rumahnya kebakaran tentu merasa dia kehilangan hartanya. Orang yang kena bencana alam, dia pasti juga merasa kehilangan hartanya. Bahkan mungkin secara fisik dia kena. Nah, kalau kita datang memberi karena sudah kehilangan rumah, tempat tinggal, dan dia juga mungkin tidak makan, kita berikan makanan, maka itu akan berdampak sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita, apa jerih payah kita yang tidak sia-sia itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Itulah buah dari pelayanan kita. Nah, kita di GP Victory kan ada komsel setiap bulan, sekali sebulan. Nah, kurang lebih seingat saya bulan yang lalu kita komsel ya. Bulan lalu berarti sekarang Oktober, September ya. Nah, kalau tidak salah itu lupa diumumkan di gereja, sehingga ketika hari hanya hari Rabu kita komsel. Nah, pas mau komsel itu sekitar jam 4, jam 5 diingatkan, "Oh, sekarang ada komsel ya?" gitu. Tapi ada sebagian juga selalu ingat komsel, dia datang. Nah, ketika saya datang di komsel itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya beberapa orang saja yang datang.
dan ketika bertemu, oh sekarang ya komsel, tadi kemarin nggak diberitahu gitu ya. Nah, yang saya mau katakan buah dari pelayanan ini, ketika kita datang melayani mereka yang sudah datang di komsel, itu rasanya bahagia, senang gitu kan. Nah, mereka tidak terabaikan dalam pelayanan itu. Nah, itu yang disebut di sini buah dari pelayanan. Sekali lagi, baik yang melayani maupun yang dilayani, ada dapat sukacita, ada rasa senang di situ. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk bulan-bulan berikutnya pasti kita datang lagi, mereka akan datang lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan persekutuan dengan Tuhan tidak akan apa? Dikatakan di sini, jerih payahmu tidak sia-sia. Atau dengan kata lain, pelayanan kita tidak sia-sia. Setiap orang bisa melayani. Kita konsepnya selama ini pelayanan itu hanya milik hamba Tuhan atau orang-orang yang di gereja melayani, seperti song leader, singer, pemusik, hamba Tuhan yang beritakan Injil, penerima jemaat. Sesungguhnya setiap kita adalah pelayan, setiap jemaat adalah pelayan, setiap hamba Tuhan juga adalah pelayan. Nah, karena itu kalau saudara mau mendapatkan buah dari pelayanan, yaitu bahagia, senang, ditolong, diberkati Tuhan, saudara yang keselam Tuhan, kita harus melibatkan diri dalam pelayanan. Dan sesungguhnya sekali lagi, kita semua adalah pelayan Tuhan. Nah, tadi saya sudah katakan contohnya secara umum, setiap kita bisa memberikan bantuan, menolong, meringankan beban orang lain ketika mereka menghadapi masalah, rumah terbakar, atau gempa bumi, bencana alam, banjir, dan seterusnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Nah, itu pelayanan dalam kehidupan masyarakat umum. Dan di gereja yang saya sebutkan tadi, pelayanan seperti hamba-hamba Tuhan, song leader, singer, pemain musik, penerima jemaat, pemberita firman, tetapi tidak terbatas hanya di situ. Dalam setiap sudut kehidupan, bidang kehidupan, kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Anda mau menikmati buah dari pelayanan, yaitu kebahagiaan, kesenangan, sukacita, yuk kita terus melayani Tuhan. Melayani secara pribadi sesama kita, dan juga terutama melayani Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita dan memotivasi kita untuk apa? Untuk terus melayani dan melibatkan diri dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan di gereja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu bagi setiap kami, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami terlibat dalam pelayanan. Kami memberikan hidup kami, diri kami untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kami lakukan untuk membantu, meringankan beban orang lain, menolong orang lain. Bisa kami berdoa, bisa kami memberikan bantuan, bisa juga terlibat dalam pelayanan di gereja seperti song leader, singer, pemain musik, penerima jemaat, berdoa dan lain sebagainya Tuhan. Dalam masyarakat umum pun kami bisa memberikan pelayanan secara umum. Terima kasih Tuhan. Kiranya terus Tuhan menolong kami, memberkati kami, memampukan kami, dan memberikan kami semangat untuk kami dapat melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu pekerjaan kami, persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Jika kami menghadapi pergumulan, persoalan, masalah dalam hidup kami, kami mohon kepada Tuhan, tolong kami, berikan kami iman, berikan kami kecakapan untuk menghadapinya, biar kami keluar sebagai pemenang. Tuhan, jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Terutama Tuhan, jika kami Tuhan ada kelemahan Tuhan, ada hal-hal negatif yang kami belum tinggal, tolong kami supaya kami bisa melepaskannya, meninggalkannya. Dan tolong kami supaya kami menjadi, bukan saja menjadi pendengar, tetapi terutama menjadi pelaku firman Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kiranya kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan hari ini, dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.